Pendidikan formal Lapran Pane dimulai dari pesantren Muhammadiyah Sepirog. Dari pendidikan dasar hingga menengah, ia sering berpindah sekolah. Lapran Pane meneruskan sekolah kelas 7 di HIS Muhammadiyah, lalu berlanjut ke Taman Dewasa Raya Jakarta, hingga Perang Dunia Kedua dimulai. Saat itu, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta, dan Sekolah Tinggi Islam atau STI yang bertempat di Jakarta juga ikut pindah ke sana. Selama kuliah, wawasan Lapran berkembang luas. Sebelum tamat STI, pada April 1948 dipindah ke Akademi Ilmu Politik atau AIP Universitas Gadjah Mada. Pada tanggal 26 Januari 1953, menurut sejarah UGM, Lapran Pane salah satu mahasiswa yang pertama kali lulus mencapai gelar sarjana, sekaligus menjadi salah satu sarjana ilmu politik pertama di Indonesia. Dalam karirnya, Lapran Pane banyak berkiprah di bidang pendidikan. Ia keluar dari Kementerian Luar Negeri dan masuk kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ia pernah mengajar sebagai dosen di berbagai universitas di Indonesia, antara lain Fakultas Ilmu Sosial IKIP Yogyakarta, Fakultas Sosial Politik UGM, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Akademi Tabligh Muhammadiyah, dan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan keputusan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Desember 1966, Lapran Pane diangkat menjadi guru besar profesor dalam bidang ilmu tata negara. Pada 1973, Profesor Dr. Andes Lapran Pane kembali mengajar di AIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai guru besar ilmu tata negara. Pemikiran Lapran Pane mengenai agama Islam di Indonesia banyak menjadi dasar pendirian Himpunan Mahasiswa Islam di kemudian hari. Menurut Lapran Pane, setelah kemerdekaan, pemikiran kolonialisme yang menganggap diri inferior masih melekat pada penduduk lokal Indonesia. Lapran Pane meyakini bahwa penjajah dimungkinkan karena Belanda mengetahui lemahnya pendidikan Islam bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Ia mengajarkan bahwa semua manusia adalah setara dan menentang perbudakan. Agama Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan hubungan antara manusia dan lingkup keluarga hingga lingkup masyarakat dan negara. Maka berkaitan dengan itu, Islam berisi berbagai peraturan dan tuntutan untuk segala aspek kehidupan. Tugas umat Islam adalah mengajak umat manusia kepada kebaikan dan juga menciptakan masyarakat adil, makmur, baik secara intermaterial dan spiritual. Dari pemikiran-pemikiran tersebut, lahirlah Himpunan Mahasiswa Islam pada 5 Februari 1947. Lapran Pane mendirikan HMI bersama rekan-rekannya. Diharapkan dengan adanya HMI ini, Islam bisa mendapat peran yang lebih tinggi di kalangan mahasiswa dan ide pantasme dan dikikis. Lapran Pane awalnya berperan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar HMI, namun lalu mundur dari jabatan tersebut pada 22 Agustus 1947. Ia menyerahkan posisi Ketua Umum pada seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada bernama Muhammad Sawaat Mintarja, sedangkan ia sendiri menjadi Wakil Ketua Umum. Pergantian jabatan ini bertujuan agar HMI tidak terkesan milik mahasiswa STI, serta untuk memperluas dakwah HMI di kampus umum dan memperkuat posisinya di dunia kemahasiswaan.
Setelah 1947, tidak banyak data baru mengenai Lapran Pane. Ia cukup sering menulis karya berupa artikel, di antaranya berjudul Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam di Indonesia, Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kedudukan Dekret Presiden, Kedudukan Presiden, Kedudukan Luar Biasa Presiden, Kedudukan Komite Nasional Indonesia Pusat, Tujuan Negara, Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, Memurnikan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Konstitusional, dan menggugat eksistensi HMI. Lapran Pane meninggal pada usia 68 tahun pada 25 Januari 1991. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Lapran Pane atas jasa-jasanya.